Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bertemu lagi dalam pelajaran pendidikan agama Islam kelas 7. Adapun materi kita pada hari ini yaitu tentang amanah, kejujuran, amanah dan istiqomah. Seperti minggu-minggu dulu, kita tetap jaga kesehatan, jaga jarak, cuci tangan yang bersih, budayakan hidup sehat, makan makanan yang bergizi, makan vitamin sehingga badan kita tetap terjaga kesehatannya. Baiklah, pada pagi hari ini kita belajar hidup tenang dengan kejujuran, amanah dan istiqomah. Kemarin kita belajar bab 1, bab 2, ini bab 3. Lanjutan dari bab-bab sebelumnya. Nah, untuk materi ini, hidup tenang dengan kejujuran, amanah dan istiqomah merupakan bahan ajar kita atau materi kita pada pagi hari ini. Yang terdapat dalam buku paket kita itu ada juga materinya. Sambil kalian mendengarkan video, kalian juga simak bukunya masing-masing sambil dibaca. Nah, dalam pembelajaran tentu kita ada tujuan. Dalam pertemuan kali ini, tujuan pembelajaran yaitu siswa dapat menerapkan perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari serta menunjukkan dalil naklinya. Ingat dalil naklinya. Perintah jujur itu terdapat dalam Quran surat apa berapa misalnya itu nak ya. Dan yang lebih penting kita bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian siswa dapat menerapkan perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari serta menunjukkan dalil naklinya. Jadi dua tujuan kita mempelajari kejujuran dalam pembelajaran minggu ini. Kemudian sebelum kita memulai pelajaran ya, apa itu jujur, kita harus tahu dulu apa pengertiannya. Pengertian jujur, mungkin kita pernah dengar kata jujur sering ya. Berbuat jujurlah, karena jujur itu membawa kita pada kebaikan. Kebaikan itu membawa kita kepada surganya Allah. Itu sering kita dengar. Sekarang kalau kita belajar jujur, kita harus tahu dulu apa pengertian jujur. Jujur adalah, ingat apa itu jujur? Kalau dikata siapa, apa jujur itu? Nah, itu kita bisa jawab ya. Jujur adalah kesesuaian sikap antara perkataan dan perbuatan yang sebenarnya. Jadi, ulang lagi, jujur adalah kesesuaian sikap antara perkataan dan perbuatan. Jadi kalau kita berkata tidak, memang benar-benar kita tidak lakukan. Atau kita katakan iya, itu perbuatan benar-benar iya atau kita kerjakan. Itu jujur ya. Jadi sesuai antara sikap dan perbuatan atau antara perkataan dan perbuatan. Itu sesuai. Kalau tidak sesuai berarti tidak jujur. Itu pengertiannya anak ya. Itu lebih penting kita tahu jujur dulu. Kalau nggak tahu pengertiannya gimana? Tanya apa itu jujur, kita harus tahu. Jadi kalau kita temukan dalam kehidupan sehari-hari yang tidak sesuai antara perkataan dan perbuatan, itu namanya tidak jujur. Kemudian kejujuran erat kaitannya dengan kata hati nurani. Ya, kejujuran erat kaitannya dengan kata hati nurani. Hati nurani selalu mengajak kita dalam kebaikan dan kejujuran. Bila kita tidak melakukan yang tidak sesuai dengan hati nurani, maka itulah yang disebut dusta atau bohong. Jadi kejujuran itu erat kaitannya dengan hati ya. Kalau hati itu cenderung mengajak kepada kebaikan dan kejujuran. Bila kita melakukan yang tidak sesuai dengan hati kita, hati nurani kita, maka itulah disebut dengan dusta atau bohong. Jadi orang dusta itu yang tidak sesuai dengan hatinya. Karena hati kita itu cenderung pada kebaikan. Jujur itu penting. Berani jujur itu hebat. Karena dalam kehidupan kita sekarang, mendapatkan atau menemukan orang yang jujur itu sulit sekali. Karena banyak terjadi di kehidupan kita ya, orang yang tidak berbuat jujur atau tidak sesuai apa yang mereka katakan dan mereka ucapkan dengan perbuatannya.
itu jujur. Mungkin kalian dalam kehidupan sehari-hari udah melaksanakannya dan mungkin sebagian belum. Ya, untuk saat ini ya, untuk mulai sekarang kita kerjakan atau kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari kita berperilaku jujur. Ya, walaupun itu berat, walaupun itu tidak semudah apa yang kita bayangkan, tidak semudah apa yang kita impikan. Oh, jujur itu mudah. Ternyata kadang-kadang kita menemukan kesulitan untuk mempraktekkan perilaku jujur. Berikutnya, kalau tadi kita tujuan pembelajaran yaitu kita mengetahui apa itu jujur, kemudian mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ayat yang menjelaskan tentang perilaku jujur atau landasan hukum kita. Landasan hukum kita pertama dari hadis. Ya, hadis Bukhari dan Muslim. Apa bunyinya? Alaikum bisidqi fa in sidqa yahdi ilal birri innal birri yahdi ilal jannah. Artinya, hendaknya kamu selalu jujur karena kejujuran itu akan membawa kepada kebaikan dan kebaikan itu akan membawa ke dalam surga atau ke surganya Allah. Itulah aja, kalau kita jujur mengiringi kita pada kebaikan, kemudian akan membawa kita kepada surganya Allah. Kebaikan itu akan membawa kita pada surganya Allah. Itu hadis riwayat Bukhari Muslim. Dapat kita lihat dalam buku paket kita. Kemudian kejujuran akan berbuah kepercayaan. Orang yang jujur akan dipercaya. Sebaliknya dusta membuat orang lain tidak percaya dengan kita. Ya, kalau kita sering jujur sesuai dengan apa yang kita lakukan, maka akan berbuah kepercayaan. Orang akan percaya kepada kita. Tapi sebaliknya, kalau kita sering bohong, sering dusta, orang lain tidak akan percaya pada kita. Apa kata peribahasa? Sekali lancong ke ujian, seumur hidup orang tidak percaya. Sekali kita berdusta, maka kita tidak akan dipercaya orang lagi. Udah kata orang, misalnya si Adi ya, atau si Banu, atau si Ani ya, pernah melakukan suatu kesalahan atau dia pernah melakukan suatu kebohongan. Sekali padahal. Nah, teman-temannya meyakini atau mengecap dia udah berbuat bohong. Sehingga mereka tidak percaya selamanya kepada si Ani, walaupun dia berbohongnya cuma sekali. Jujur itu mahal. Ya, mahal ya. Karena berkata jujur itu sangat berat. Banyak orang yang terganggu dan tidak suka apabila kita berkata jujur. Ya, karena kalau kita jujur mungkin orang ada yang merasa rugi, mungkin atau merasa gimana nggak menguntungkan bagi dia sehingga mereka membenci kita. Walaupun kita dibenci orang, ya yang penting kita disayang oleh Allah dengan perkataan kita, dengan kejujuran yang kita miliki. Biar apa kata orang, yang penting kita di mata Allah mulia dan di mata Allah kita diangkat derajatnya karena kejujuran kita. Ya, karena jujur itu mahal. Kenapa mahal? Karena jarang ada. Karena sering kita temukan dalam kehidupan sehari-hari orang yang tidak jujur. Jadi menemukan orang yang jujur itu sedikit sekali, sehingga dikatakan jujur itu mahal. Ya nak ya. Berikutnya ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang kejujuran. Itu di Al-Baqarah. Al-Baqarah itu surat kedua ayat ke-42. Wala talbisul haqqo bil batili wa taktumul haqqo wa antum ta'lamun. Artinya, janganlah kamu campur adukkan yang hak dengan yang batil, dan janganlah kamu sembunyikan yang hak itu sedangkan kamu mengetahui. Jadi jangan campurkan. Nah ya, dalam Al-Baqarah ini kita harus tahu mana yang benar, mana yang salah. Kalau salah katakan salah, kalau benar katakan benar. Jadi sehingga kejujuran itu akan terlaksana atau terrealisasi dalam kehidupan sehari-hari. Jangan dia mengambil barang orang misalnya, dia nggak ngambilnya, kemudian kamu katakan atau kamu bilang dia ngambil. Atau dia misalnya itu mencuri buah tetangga, ya misalnya ada buah jambu atau buah mangga, kamu melihat dia mengambilnya, kemudian pas ditanya
yang mengambil tadi nggak ngaku, saya nggak ngambil mangga, padahal kita melihatnya, itu namanya tidak jujur. Kita melihat dengan mata kepala sendiri, sementara dia pas ditanya, enggak, saya nggak pernah ngambilnya, padahal dia mengambilnya. Itulah contoh ketidakjujuran dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi jangan campur adukan antara yang hak dan yang batil. Hak katakan hak dan batil katakan batil. Batil itu salah, nak ya. Jangan kamu sembunyikan yang hak itu sedangkan kamu mengetahui. Kalau kita tahu ya kita katakan, jangan nanti takut, nanti kena marah, nanti gimana, biarin aja. Biar orang marah, biar kita mendapatkan sanksi apapun, kalau kita jujur kita bersama Allah. Allah akan menyukai kita, Allah akan mencintai kita, Allah akan menyayangi kita karena kejujuran kita. Sekarang hikmah perilaku jujur. Apa hikmahnya, apa gunanya, apa manfaatnya kalau kita jujur? Pertama, akan mendapatkan kepercayaan dari orang lain. Tadi Bu katakan kalau sekali kita berbuat salah, sekali kita berbohong, maka orang seumur hidup akan tidak akan percaya pada kita. Jadi jangan coba-coba kita berbohong atau berbuat tidak jujur, karena orang menilai kita. Enak ya? Padahal kita baru sekali, tapi orang menjudge kita itu sering bohong. Maka dari itu jagalah kejujuran kita ya, walaupun berat, walaupun itu tidak mudah. Kemudian hikmah daripada perilaku jujur, mendapatkan banyak teman. Jelas ya, orang yang jujur itu banyak temannya. Kalau orang yang dusta atau bohong, nggak mau orang berteman dengan orang yang dusta atau bohong, karena mereka akan menipu kita, membohongi kita, dan merugikan kita, sehingga kita akan ikut dia juga bohong-bohongan atau sering melakukan kedustaan. Maka orang yang jujur tadi banyak temannya. Kebalikannya orang yang tidak jujur tidak mau orang berteman dengan orang yang tidak jujur, karena akan mendapatkan sanksi, kemudian kita juga akan dirugikan kalau kita punya teman orang yang suka berbohong. Kemudian mendapat ketentraman hidup. Orang yang jujur tadi mendapatkan ketentraman hidup karena tidak memiliki kesalahan terhadap orang lain. Orang yang tentram hidupnya karena dia tenang, karena tidak memiliki beban, tidak memiliki kesalahan dengan orang lain. Coba kalau kita dusta, tentu kita akan merasa tidak nyaman, kita was-was, kita gelisah. Jangan-jangan yang kita bohongi tadi tahu, jangan-jangan yang kita dustai tadi tahu, sehingga kita merasa hati kita, jiwa kita tidak nyaman atau tidak tentram. Tapi kalau kita jujur, tenang aja, kita tidak merugikan orang lain, tidak merusak hubungan dengan orang lain, kita jujur, kita apa adanya, sehingga tidur kita nyenyak, tenang ya, tidak ada yang akan mengganggu kita, akan menyerang kita kalau kita hidupnya jujur. Membiasakan perilaku jujur. Kemudian yang pertama tadi jujur, kejujuran, kemudian kedua materi kita bab ini ya, yaitu amanah. Apa itu amanah? Amanah artinya dapat dipercaya. Amanah juga dapat berarti pesan yang dititipkan dapat disampaikan kepada orang yang berhak. Itu amanah. Jadi kalau kita dapat dipercaya, apa yang orang berikan pada kita, apa yang orang sampaikan pada kita, itu sampai kepada orang yang berhak, itu namanya amanah. Sebaliknya, kalau kita nggak amanah, apa yang disampaikan, apa yang dititipkan tadi tidak disampaikan pada yang berhak, sehingga kita kebalikan daripada amanah itu adalah khianat. Orang yang tidak amanah namanya orang yang khianat, menyimpang apa yang harus disampaikan. Misal contoh ya, amanah itu orang minta titipkan surat ke sekolah, saya nggak sekolah hari ini, titip surat sama si Badu misalnya, kemudian si Badu suratnya tadi dibuang, tidak disampaikan kepada guru atau pada ketua kelas, sehingga ketika dia sekolah dia dibilang alpa, padahal dia ngirim surat. Nah si Badu tadi suratnya tadi dibuang, tidak disampaikan, itulah orang yang tidak amanah atau orang yang khianat, tidak menyampaikan apa yang diamanatkan kepadanya. Banyak terjadi dalam kehidupan sehari-hari ini orang gak amanah nak ya. Banyak contoh yang lain selain surat. Misalnya ada uang dititipin 500.000, misalnya minta dikasihkan ke orang lain, sementara kita kasihkan 400, itu misalnya ya. Jadi yang 100-nya dihianati, tidak disampaikan, dan lain sebagainya. Banyak contoh yang lain dalam kehidupan sehari-hari.
Jadi yang perlu kita ketahui, amanah artinya dipercaya. Orang yang jujur pasti amanah, ya, berteman, dia berkaitan antara kejujuran dan amanah. Dia dipercaya sehingga dia bisa dititipkan atau bisa menyampaikan pesan kepada orang lain yang berhak. Kemudian amanah berkaitan erat dengan tanggung jawab. Orang yang menjaga amanah biasanya disebut orang yang bertanggung jawab. Ya, orang amanah itu orang yang bertanggung jawab. Apa yang diamanahkan kepada dia, dia tanggung jawab. Dia tidak sepelekan, dia tidak tangguh-tangguhkan, dia tidak abaikan, sehingga apa yang diamanahkan kepadanya itu sampai. Jadi erat hubungannya dengan tanggung jawab. Misal contoh amanah. Dalam belajar, anak-anak disuruh belajar yang tekun, yang rajin, ya, yang tidak menyontek, itu amanah. Nah, dalam prakteknya ketika ulangan, anak-anak tadi mengerjakannya dengan sendiri dan bertanggung jawab sesuai kemampuannya. Tetapi kalau anak yang nggak amanah, dia lihat punya teman, lihat buku, ya, lihat contekan, sehingga apa yang seharusnya dia lakukan tidak dia lakukan. Dan dia tidak bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan kepadanya untuk menjawab soal-soal. Itu contoh yang tidak amanah. Kemudian amanah itu penting. Oleh karena itu harus dilatih dalam kehidupan sehari-hari. Ya, karena sekecil-kecil apapun yang kita sering lakukan kesalahan, dusta, bohong, ya, lama-lama jadi kebiasaan. Maka dari itu, ya, dalam kehidupan sehari-hari kita melatih diri kita untuk mempraktekannya, walaupun cuman hal-hal yang kecil. Karena dari hal-hal yang kecil itulah akan menjadi besar. Kalau kita dari kecil sudah sering berbohong, nanti SMP berbohongnya besar lagi, terus dan seterusnya akan berbohong, akan berdusta. Selanjutnya lebih besar lagi atau lebih bahaya lagi akibat yang ditimbulkan. Tetapi kalau kita sudah bina, kita biasakan, kita latih, ya, dari kecil, pokoknya kita jujur, kemudian amanah, sehingga kita dalam menjalankan tugas nanti setelah dewasa kita tidak kaget lagi. Itu merupakan sudah biasa kita lakukan, atau sudah biasa kita kerjakan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, memang berat, nak, ya, karena kita belajar agama, belajar budi pekerti untuk menanamkan nilai-nilai moral kepada anak-anak sekalian, supaya kalian jadi manusia insani yang bertakwa, yang berakhlak mulia, yang berbudi pekerti. Ya, karena orang yang berakhlak mulia itu adalah Rasul tadi diutus, ya, ke muka bumi ini untuk apa? Innama bu'istu liutimmima makarimah akhlak, untuk menyempurnakan akhlak. Itu utamanya. Sehingga akhlak yang terjadi di masa sebelum Rasulullah diutus akan terbiasa, akan berubah menjadi tradisi atau kebiasaan budi pekerti yang baik. Tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Itu, nak, ya, yang diutamakan adalah akhlak. Karena akhlak tadi merupakan perilaku, contoh perbuatan kita, terutama terhadap teman kita, terhadap orang tua, terhadap guru, itu perlu kita tanamkan, perlu kita tekankan, sehingga hidup kita menjadi tenang, tentram, ya, dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Berikutnya, jadi perhatikan, ya, kalau kita lihat pengertian amanah tadi kejujuran, nanti terakhir jangan pas lihat terakhirnya aja, ulangan, ya, soal-soalnya aja, kalian sambil menyimak, sambil perhatikan buku paket. Karena kita punya buku, nak, ya, di samping ini kalau mau dijelaskan semua di buku penuh, lama waktunya, sementara kita cuma dibatasin beberapa waktu saja. Berikutnya hadis, nak, ya, hadis yang menjelaskan tentang amanah. Hadis siapa nih? Hadis Bukhari dan Muslim. Kita baca sama-sama, perhatikan, ya, di buku kita itu ada hadis yang menjelaskan tentang amanah. Kullukum bismillah dulu, ya. Segala sesuatu pekerjaan dimulai dengan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi pal amirul lazi ala.
'alan nasi ra'in 'alaihim wa huwa mas'ulun anhum. Itu ya. Ulang lagi. Nanti bisa diulang dibaca di buku paket kalian ya. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ul an ra'iyatihi pal amirul lazi 'alan nasi ra'in 'alaihim wa huwa mas'ulun anhum. Artinya setiap orang adalah pemimpin. Setiap orang adalah pemimpin dan akan diminta pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Seorang kepala negara akan diminta pertanggungjawaban perihal rakyat yang dipimpinnya. Itu hadis riwayat Bukhari Muslim. Jadi kita ini adalah pemimpin. Setiap orang itu adalah pemimpin. Jadi kalau seorang pemimpin akan nanti di yaumil akhir akan diminta pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Kita pemimpin dalam rumah tangga, seperti ayah ibu kita itu pemimpin. Nah, mereka akan diminta pertanggungjawaban. Pemimpin sekolah, kepala sekolah misalnya kan akan diminta pertanggungjawaban apa yang dikerjakannya atau atas kepemimpinannya. Itu demikiannya kepala negara. Jadi perihal kepemimpinan tadi akan diminta pertanggungjawabannya. Kalau dia misalnya tidak sesuai, tidak amanah apa yang dia kerjakan, nanti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Orang tua kita ya, pemimpin-pemimpin kita itu semuanya itu adalah akan diminta pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Oleh karena itu ya, kejujuran, amanah itu mereka tegakkan atau mereka amalkan. Jangan mereka mengatakan begini ya, sementara ternyata begitu. Tadi kita awal dari tadi kejujuran tadi ya, kesesuaian. Jadi pemimpin itu sesuai, kesesuaian antara ucapan dan perbuatan. Jadi mudah-mudahan ya pemimpin kita, orang tua kita ya jadi pemimpin yang amanah, yang bisa mempertanggungjawabkan kepemimpinannya. Itu hadis riwayat Bukhari Muslim. Kemudian macam-macam bentuk amanah. Satu amanah terhadap Allah Subhanahu wa taala berupa ketaatan atas segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Itu amanat terhadap Allah. Jadi ada ketaatan, taat kepada perintahnya, apa yang diperintahkan dalam Al-Quran, dalam Al-Hadis itu kita kerjakan. Dan menjauhi apa yang menjadi larangan, apa yang menjadi larangan dalam Al-Quran dan Al-Hadis kita tinggalkan atau kita jauhi. Ya, seperti ini dalam Quran yang artinya amanah ini nak ya, yang dalam Al-Quran ini a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrohmanirrohim, ya ayyuhallazina amanu la tahunullaha warrasula wa tahunu amanatikum wa antum ta'lamun. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasulnya. Rasulnya itu Muhammad. Dan juga janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedangkan kamu mengetahui. Itu ya bentuk-bentuk amanah-amanah kepada Allah contohnya. Jadi kita jangan mengkhianati mengkhianati Allah, Rasul, dan juga mengkhianati amanah-amanah yang dipercayakan kepadamu, sedangkan kamu mengetahui ya. Kalau kita tidak tahu ya nggak jadi masalah. Sekarang kita mengetahui. Kalau kita mengetahui berarti kita sengaja melanggarnya. Kita mengkhianati Allah, mengkhianati Rasul, dan juga mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan. Itu ya contohnya amanah terhadap Allah. Kemudian yang kedua, amanah terhadap sesama manusia. Jadi ada amanah terhadap Allah, amanah terhadap sesama manusia. Misalnya ketika kita dititipkan pesan, yang tadi Bu contohkan tadi ya, titipkan pesan atau barang, maka harus kita sampaikan kepada yang berhak. Seperti dalam Quran surat An-Nisa ayat 58. Bismillahirrohmanirrohim. Innallaha ya'murukum an tuwaddul amanati ila ahliha. Artinya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Itu An-Nisa ayat 58. An-Nisa itu surat keempat, ayatnya 58. Jadi ada dua macam amanah itu nak ya, amanah terhadap Allah, amanah terhadap sesama manusia.
Coba diingat lagi, dipelajari lagi, dibaca lagi nak ya. Kemudian yang pertama tadi kejujuran, amanah. Nanti mungkin di minggu depan kita belajar istiqomah dan hikmahnya. Lanjut, yang ketiga, amanah terhadap diri sendiri. Amanah terhadap diri sendiri. Amanah ini dijalani dengan memelihara dan menggunakan segenap kemampuan demi menjaga kelangsungan hidup sejahtera dan kebahagiaan diri. Jadi memelihara diri kita menggunakan segenap kemampuan, menggunakan tangan kita, menggunakan apa yang sudah menjadi anggota badan kita semaksimal mungkin untuk menjalankan kehidupan kita sesuai dengan apa yang diperintahkan Allah kepada kita. Itu amanah terhadap diri sendiri. Jangan misalnya punya kaki tapi nggak dipakai untuk berjalan ke tempat kebaikan, berjalan ke tempat yang tidak baik. Punya mata misalnya kan tuh, kita disuruh melihat yang bagus-bagus, yang bermanfaat, kita melihat yang tidak senonoh, misalnya itu contoh nak ya. Jadi terhadap diri kita itu kita harus bertanggung jawab memelihara dan menggunakannya sesuai dengan kemampuan yang ada pada diri kita. Bismillah, dijelaskan Al-Mu'minun ayat 8. Bismillahirrohmanirrohim. Wallazina hum liamanatihim wa ahdihim ra'un. Dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat yang dipikulnya dan janjinya. Inilah orang yang memelihara amanat-amanat yang dipikulnya atau yang dijanjikannya. Jadi ada 3 macam amanah nak ya. Nah, terakhir ini hikmah perilaku amanah. Apa hikmahnya perilaku amanah? 1, dipercaya orang lain. Jadi orang yang amanah akan dipercaya orang lain, merupakan modal yang sangat penting dalam menjalin hubungan serta interaksi antara sesama manusia. Kemudian mendapat simpati dari semua pihak, baik kawan maupun lawan. Ya, jadi pertama dipercaya orang lain, kemudian mendapatkan simpati dari semua pihak karena kita amanah, kita jujur. Kemudian hidupnya akan sukses dan dimudahkan oleh Allah karena dia bersama Allah. Itu nak ya, ada 3 macam hikmah perilaku amanah dan 3 macam-macam amanah. Kemudian pengertian kejujuran. Mungkin ini materi kita pada hari ini dan dilanjutkan nanti minggu depan, yaitu istiqomah dan hikmah istiqomah. Terakhir dari pertemuan ini kalian perhatikan soal-soalnya. Ya, tolong jangan sampai nonton di terakhirnya ya. Kalau nonton di terakhirnya kita nggak tahu materi, bacanya kita nggak dibaca di rumah, malas tahu jawab, di akhirnya menjawabnya asal jawab atau basing-basing ya, atau sembarangan. Di terakhir sekarang penerapan, ini terakhirnya penerapan amanah dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana penerapannya? Yang pertama, menjaga titipan dan mengembalikannya seperti keadaan semula. Misal kita minjam sepatu teman kita, ya, pinjam sepatunya bagus, bersih, ya, nggak robek. Sementara nanti kita kembalikan robek, kotor, itu namanya tidak amanah. Kalau kita minjamnya dalam keadaan baik, bersih, ya, tidak robek, kita harus kembalikan juga dalam keadaan bersih dan bagus. Itu namanya menjaga titipan dan mengembalikannya seperti keadaan semula. Jadi kalau minjamnya bagus, kembalinya bagus. Kemudian yang kedua, menjaga rahasia dengan baik. Baik itu rahasia pribadi, keluarga, organisasi, negara, wajib dijaga agar tidak bocor ke orang lain. Nah ini ya, jangan jadi apa? Penyebar fitnah, penyebar gosip misalnya. Kalau kita diberi rahasia pribadi, orang yang cerita kepada kita, pokoknya jangan cerita-cerita sama orang lain ya, ini cerita saya, ini misalnya curhat. Kita diamkan aja, kita tampung ya. Kita tidak ceritakan kepada orang lain. Baik itu tentang pribadi, keluarga, organisasi, negara maupun yang lain-lain. Pokoknya apa yang orang ceritakan kepada kita, kalau kita tidak ditanya, kalau kita tidak dibutuhkan untuk menceritakan, jangan diceritakan. Itu bisa menjaga rahasia, nah, ya. Kalau kita nggak amat tadi ceritakan kemana-mana sehingga orang tadi malu, terjadilah aib. Kemudian 3, tidak menyalahgunakan jabatan. Apapun jabatan yang dipercayakan kepada kita,
kita gunakan sebisa mungkin, semaksimal mungkin, sehingga apa yang diamanahkan kepada kita tadi terlaksana dengan baik, tidak disalahgunakan. Contoh misalnya penyalahgunaan jabatan, ya, ada jabatan kepala desa atau jabatan apa guru, apa wali kelas, atau ada uang kas kelas misalnya. Ada uang kas kelas 100.000 misalnya, nggak digunakan beli alat-alat kelas, tapi dipakai gurunya misalnya, ya, untuk jajan-jajan, untuk beli apa gitu. Itu namanya tidak amanah, menyalahgunakan jabatan sebagai wali kelas dan lain sebagainya, banyak contoh yang lain. Ini sebagai seorang muslim yang baik, kita wajib menjaga amanah yang telah diberikan, diantaranya menjaga titipan barang. Ini tempat penitipan barang misalnya di mall-mall atau di supermarket, ya. Kita nitip tas, tahu-taunya misalnya tas kita isinya hilang. Nah, itu tidak amanah. Sehingga kalau menjaga tas, apapun yang terdapat dalam tas tidak usah kita sentuh, tidak usah diganggu gugat karena bukan milik kita. Nah, ya, sehingga kalau kita nitip tasnya segitu, ya segitu isinya, tidak ada yang hilang, tidak ada yang berkurang. Itu penerapannya. Terakhir ini, kalian kerjakan soal, ada soal 5, ya. Setiap pertemuan kita 5 soalnya. Nah, tolong jawab dengan sebenar-benarnya atau sebaik-baiknya. Pertama, mengapa kita harus memiliki sifat jujur? Jelaskan. Kemudian sebutkan ciri-ciri orang yang jujur. 3, kepada siapakah kita harus amanah? Jelaskan. 4, apakah manfaat dari perilaku amanah? 5, berikan contoh perilaku amanah dalam kehidupan sehari-hari. Kira itu, ya, pertemuan kita pada pagi hari ini. Tolong sambil dibaca-baca, sambil dipahami lagi apa yang Ibu jelaskan, ya. Lebih dan kurang Ibu mohon maaf pada Allah, Ibu mohon ampun. Ibu akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pertemuan akan datang. Terima kasih.